Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hadis. Yang pertama berkenaan dengan keutamaan atau fadilah orang yang mencari ilmu. Hadis yang akan saya bacakan adalah hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man bada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin man hajjatahu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat menuju ke masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidak menginginkan kecuali mempelajari kebaikan. Nah, ini kita akan datang ke rumah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah disertai dengan niat untuk mencari ilmu, atau menyampaikan ilmu tersebut. Sama-sama nih, saya berangkat untuk sholat ke masjid, Anda datang yang terbiasa mendengar kultur juga ingin kebaikan. Apa yang akan didapat? Karena lahu ajri haji, maka baginya pahala seperti orang yang berangkat haji. Taman hajjatahu, yang menyempurnakan hajinya. Ini hadis ini kurang viral. Hadis ini kurang viral. Sekali lagi, hadis ini kurang viral. Yang viral adalah siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah, dapat pahala haji sempurna. Ternyata ada hadis yang levelnya sama. Siapa yang berangkat menuju ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, karena lahu ajri hajjin man hajjatahu, maka baginya pahala seperti orang yang berangkat haji yang menyempurnakan hajinya. Ini yang besok akan saya sisipkan tentang keutamaan mencari ilmu. Itu hadisnya. Kita berangkat ke masjid khusus di Nurul Ikhlas. Untuk sementara tidak ada di selain Nurul Ikhlas. Korbin gak jualan, Al-Basyariyah gak jualan kultum kan yang disampaikan hadis. Nah, ketika kita ingin berangkat untuk mendengarkan kultum, siapapun yang menyampaikan itu belajar kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ini sebenarnya yang nyampaikan seperti ini bukan saya nyampaikan, masa yang promosi saya kan gak enak juga Mas Toto, ya kan? Dikira nanti jamaah Joko dengerin, enggak seperti itu. Siapapun yang duduk di mimbar ini ketika menyampaikan kebaikan, dengarkan, karena saking pentingnya ilmu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqum sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi hatta yuthbatal jahlu, sehingga kebodohan itu tetap. Artinya orang itu sudah tidak memperhatikan tentang ilmu, tidak memperhatikan tentang pesan-pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan ilmu semuanya itu akan menjadi baik. Itu yang pertama. Kemudian ini saya kutip dari Al-Ahadithul Muntakhab, pilihan-pilihan hadis. Kemudian dari kitab Riyadhus Shalihin, babnya adalah makruhnya meniup atau bernafas di dalam minuman. Meniup, panas ditiup. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafsi fi syarab. Rasulullah melarang meniup ke dalam minuman. Lalu seorang bertanya kepada Rasulullah, faqala rajulun al-qadhatu ara fil ina. Nah,
Anak-anak di belakang jangan berisik, anak-anak di belakang jangan berisik. Wahai Rasulullah, kalau ada semacam kotoran yang ada dalam wadah minum itu bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahlimha, tuangin. Jadi kalau kita punya gelas panas jangan ditiup, hukumnya makruh. Kalau misalnya ada kotoran bagaimana? Dituang. Itu petunjuknya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang lelaki sahabatnya tadi bertanya lagi, inilah awal nafsi wahid. Aku tidak cukup kalau untuk minum sekali teguk. Rasulullah menjawab, fala binil qadar idzan fika. Kalau seperti itu, jauhkanlah wadah itu dari mulutmu. Minumnya dijauhkan. Kalau ada kotoran dijauhkan, dituang. Itu kalau minum ada orang yang mungkin agak gemuk, sekali minum tak cukup kalau lebih dari minimal 3 teguk. Lalu bagaimana? Di sini konteksnya adalah tentang larangan Rasulullah meniup air yang panas. Ini kan nggak ada. Orang tua kita kadang-kadang nggak ngajarin, pokoknya kalau ada kopi dituangin sebetulnya jangan dulu ditiup kan, di lambatnya itu tatapannya kan kayak gitu kan. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Ini simpel, kultum bermanfaat. Mohon maaf, saya benar-benar promosi di Masjid Nurul Ikhlas, Masjid Muqarrabin Al-Basyariyah Al-Muhajirin, gak jualan kultum. Padahal yang dijualan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Padahal kalau kita berangkat menuju ke masjid terus niatnya pertama sholat berjamaah, yang kedua ingin belajar hadis, dapat pahala seperti apa? Haji yang sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan kita semangat. Saya kalau nggak ada yang dengerin juga, ya tetap aja saya sampaikan, mau 2 atau 3 kali tetap aja, karena saya ingin mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.